1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan, tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Pendengar inspirasi, kesesakan hidup merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam perjalanan kita mengiring Tuhan Yesus. Karena Yesus sendiri sudah menjadi teladan dalam kehidupan semua orang percaya dalam menghadapi kesesakan ketika dirinya memikul kayu salib di bukit Golgota. Kesesakan merupakan sesuatu kehidupan di mana ada kesukaran, ada beban berat yang harus dipikul, ada sakit penyakit yang kita alami dan cukup serius, ada penindasan dan penderitaan karena kita beriman kepada Kristus. Jadi hidup dalam kesesakan membuat diri kita tidak merasa nyaman dan aman, sebab ada beban hidup yang begitu berat yang harus kita tanggung dan kita pergumulkan di hadapan Allah. Para sahabat inspirasi, bagaimana sikap kita dalam menghadapi kesesakan hidup ketika kesesakan itu datang menimpa kehidupan kita? Dari 1 Samuel 30 ayat 6 kita belajar dari Raja Daud. Maka langkah yang pertama, kita harus menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Ketika Daud dalam posisi terjepit, semua rakyat menyalahkan dia dan ingin membunuh dia dengan cara melempari batu. Daud tidak takut dan tidak gentar, tetapi Daud justru menguatkan iman percayanya kepada Allah, karena Daud yakin bahwa ada rencana Allah yang indah di balik kesesakan dan beban hidup yang sedang dialami pada saat itu. Oleh sebab itu, ketika kita sedang menghadapi kesesakan, jangan panik, jangan ngomel, tetapi kuatkan imanmu di hadapan Tuhan, karena engkau harus yakin di balik kesesakan yang kita alami ada rencana Allah yang indah bagi hidup kita. Langkah yang kedua, kita harus berseru kepada Allah sebagaimana tertulis dalam Mazmur 118 ayat yang ke-5 dan ke-6 yang berkata demikian. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan, dan Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hal yang kedua yang kita harus lakukan adalah berseru kepada Tuhan. Jauh lebih baik daripada kita berkeluh kesah kepada manusia. Mengharapkan pertolongan Allah jauh lebih baik daripada mengharapkan pertolongan sesama, karena Allah adalah pribadi yang sanggup melakukan mujizat dan kemustahilan untuk menolong diri kita terbebas dari kesesakan hidup. Langkah yang ketiga, kita harus berjalan bersama-sama Tuhan Yesus. Matius pasal 11 ayat yang ke-28 sampai 30 berkata, Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu.
pikulah kuk yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupegang itu enak dan bebanku pun ringan. Yang ketiga adalah kita harus datang kepada Yesus dan berjalan bersama Yesus, karena Yesus sedang menanti kita dan mengundang kita untuk datang kepadanya, menyerahkan beban hidup kita yang berat, kesesakan hidup kita yang berat kepada Dia, karena Dia akan melepaskan kita. Sahabat inspirasi dimanapun Anda berada, bagaimana dengan kehidupan saudara hari-hari ini? Adakah beban berat kesesakan hidup yang belum dapat saudara lepaskan, atau yang masih menjadi pergumulan saudara? Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, saudara belajar untuk menyerahkan beban itu kepada Tuhan. Kuatkan imanmu, serahkan beban itu kepada Tuhan, dan berjalanlah bersama Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkatilah para pendengar inspirasi hari ini, supaya yang memiliki beban berat, mereka boleh datang kepada Yesus, menyerahkan kepada Yesus, dan Yesus pasti akan memberikan kelepasan. Amin.